Setelah 5 tahun dirusak dengan sumur resapan, dengan lem aibon, dengan patung-patung kayu, patung bambu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang terlihat jelek sekali setelah kita putusin. Akhirnya kita sadar gitu, kok nggak dari dulu kita putusin. Lawang sejelek itu gitu, kok masih dipertahankan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita mantan gubernur DKI. Udah mantan orang itu. Ya karena sejak awal Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, sebenarnya kita semua udah tahu gitu. Kalau dia itu memang buruk, gak bisa kerja, makanya kemudian dipecat sama Pak Jokowi. Tapi setelah Anies memimpin Jakarta 5 tahun, akhirnya kita sadar kalau Anies ternyata buruk sekali. Gak cuma buruk, tapi buruk sekali. Ya karena setelah Anies lengser gitu ya, dia kemudian disambut sama para pendukungnya yang kebanyakannya ternyata orang-orang dari luar Jakarta. Orang dari Banten, Kalimantan datang ke Jakarta bersama teman-teman dan keluarganya untuk menyambut Anies Baswedan. Wah, terima kasih Pak Anies katanya. Padahal bukan gubernur mereka. Nah, sementara orang Jakartanya sendiri malah lebih menyambut kedatangan gubernur baru, Heru Budi Hartono. Sama ASN di Balai Kota disambut meriah gitu. Selamat datang gubernur baru. Itu kan artinya ada masalah luar biasa dari seorang Anies Baswedan karena kepergiannya malah disambut meriah, disyukuri sama banyak orang. Tidak ada perpisahan yang lebih menyakitkan dibanding perpisahan yang dirayakan sedemikian rupa. Ya karena ketika Anies akhirnya gak jadi gubernur lengser gitu ya, banyak orang bersuka cita, alhamdulillah. Masalah selesai. Itu kan artinya puncak masalah Jakarta gubernurnya. Tapi dari fenomena orang-orang dari luar Jakarta kemudian menyambut Anies Baswedan di Jakarta setelah lengser gitu ya, saya akhirnya menganalisa kenapa orang-orang dari luar Jakarta itu menyambut meriah Anies Baswedan. Padahal mereka kan bukan warganya, gak merasakan langsung kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan sama Anies Baswedan gitu. Tapi mereka sangat memuja, oh Jakarta maju dan sebagainya. Setelah saya coba analisa kenapa terjadi fenomena seperti ini, ternyata gitu ya, memang strategi politik atau konsultan politik Anies memang sangat luar biasa gitu. Karena Jakarta itu targetnya bukan untuk memajukan warganya, enggak gitu. Tapi memang Jakarta itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk sebagai kampanye politik Anies Baswedan untuk tahun 2024. Makanya kemudian Anies fokus membangun Jakarta itu hanya di titik Sudirman dan Tamrin gitu. Dibagusin, dikasih lampu-lampu, kasih jembatan. Wah, meriah sekali, bagus kalau malam, kalau di foto itu luar biasa maju gitu. Jakarta gitu ya. Ya tapi cuma Sudirman Tamrin yang diperhatikan gitu. Di kawasan-kawasan elit itu ya diperhatikan betul, jalannya diperbaiki gitu ya. Sehingga orang kemudian menilai bahwa ternyata Jakarta itu sudah maju gitu. Ya karena kalau orang dari luar Jakarta kan ngelihatnya ya Sudirman Tamrin dan Monas gitu katakanlah, atau ya sekitar kelompok-kelompok elit lah gitu ya. Ya karena kalau orang luar Jakarta misalkan kan nggak mungkin mereka datang kemudian belusukan jalan-jalan ke pinggiran Jakarta gitu. Pasti ya ke tengah-tengah kota yang megah, yang mewah gitu. Nah, Anies memfokuskannya di situ gitu, di Sudirman Tamrin. Makanya kemudian sampai muncul itu apa namanya Citayam Fashion Week. Itu kan bagian dari cara Anies untuk menarik kota Jakarta gitu ya, mengemas kota Jakarta dengan kemajuan, seolah-olah rapi dan sebagainya. Tapi orang-orang di pinggiran Jakarta benar-benar sama sekali tidak diurusin. Makanya kemudian sebenarnya banyak warga Jakarta itu yang mengeluh gitu.
dengan layanan atau apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir. Dan itu diakui oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawannya yang dulu sebenarnya di Pilkada 2017 dia sangat-sangat mendukung Anies Baswedan. Akhirnya sekarang dia nyesel. Wah, ternyata Anies itu cuma fokus untuk membangun citra dirinya sendiri untuk kepentingan politik tahun 2024 karena tujuannya untuk nyapres gitu. Bukan bertujuan untuk melayani masyarakat Jakarta. Makanya orang-orang di pinggiran Jakarta biarin aja gitu. Karena nggak ngaruh itu. Yang ngaruh cuma proyek-proyek mercusuar yang bisa dipublikasikan, yang bisa diiklankan ke seluruh Indonesia. Ya coba lihat deh, Formula E. Apa coba fungsi atau manfaatnya kepada warga Jakarta? Kan nggak ada. Tapi bisa dijadikan promosi. Wah, berhasil menggelang ajang internasional. Jakarta International Stadium misalkan gitu ya. Apa coba fungsinya? Yang awalnya katanya untuk Jackmania, pada akhirnya apa? Nggak bisa menyelenggarakan event-event besar. Karena nggak sesuai dengan standar FIFA, nggak sesuai dengan lingkungan sekitarnya yang nggak mendukung untuk diadakan event besar. Tapi apa namanya, promosinya itu kan JIS, wah luar biasa, megah dan sebagainya dengan teknologi terbaru, sukses membangun stadion berskala internasional. Ya meskipun pada akhirnya nggak bisa dipakai dan nggak ada gunanya kepada masyarakat Jakarta. Dan kalau kita lihat di pinggiran-pinggiran JIS itu adalah perumahan-perumahan kumuh yang sampah-sampah menumpuk luar biasa, nggak dikerjain, nggak diapa-apain. Itulah yang dilakukan oleh Anies karena memang tujuannya untuk pilpres gitu. Sehingga dia kalau misalkan diminta maju lagi di Pilgub DKI gitu ya, dia udah tahu kalau dia bakal kalah. Gak mungkin dia bisa maju di situ gitu. Ya karena dia gak ngapain selama 5 tahun gitu. Masyarakat merasa bahwa dia itu malah lebih buruk dia dibandingkan periodenya Ahok. Ya dia tahu gitu. Makanya kemudian ya udahlah fokus untuk pilpres aja, sehingga konsultan politik di belakang Anies Baswedan ini memang mendesain dengan sedemikian rupa agar Anies ini bisa dipromosikan ke seluruh Indonesia karena memang targetnya cuma pilpres gitu, pencitraan untuk pilpres sejak awal dia dilantik kayaknya. Makanya warga Jakarta ya udah gak diurusin. Nah sekarang ketika lengser, yang menyambut orang-orang dari luar Jakarta yang kemakan sama iklan dan promosi Anies Baswedan. Sementara warga Jakartanya sendiri gitu ya, ya mereka kayak buang hajat. 5 tahun akhirnya buang hajat gitu ya, wah lega. Itu dibuangnya bukan ke sungai, enggak tuh, dibuangnya ke sumur resapan. Buang hajat. Ya tapi meskipun Heru Budi Hartono ini disambut meriah sama warga Jakarta dan para ASN di Balai Kota, tetap aja kelompok 212 itu mengatakan yang sebaliknya. Langsung nyerang gitu, padahal belum kerja nih. Ada itu Novel Baumin gitu ya. Dia langsung bilang bahwa Heru ini bukan pilihan rakyat, dia ini pilihan oligarki. Tapi lucunya, faktanya gitu ya, yang Heru Budi Hartono ini dianggap sebagai pilihan oligarki, tapi dia membuka kembali layanan masyarakat, membuka lagi meja pengaduan rakyat gitu, yang dulu pernah dilakukan di eranya Pak Jokowi dan Ahok gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini memang ada masalah dari Anies dan Heru gitu, ada perbedaan yang luar biasa gitu. Kenapa Heru kemudian yang dikatakan sebagai bukan pilihan rakyat malah mau membuka lagi meja pengaduan rakyat? Sementara Anies yang dipilih oleh rakyat, rakyat 212 gitu. Itu nggak mau ngurusin rakyatnya gitu. Udah nggak usah kita buka-buka meja pengaduan, urusin di wali kota aja, cukup di camat-camat aja. Gubernurnya nggak mau gitu, nggak mau dengar masalah. Gitu. Tapi setelah dibuka meja pengaduan rakyat ini, kita akhirnya ngerti gitu bahwa ternyata di Jakarta ini memang banyak masalah sebenarnya. Nah tapi Anies kan nggak mau gitu. Semua masalah di Jakarta itu harus bisa diselesaikan secara tata kata. Nah kalau urusan kerja beneran, udah itu urusan camat sama wali kota, udah jangan urusan gubernur. Gubernur gak boleh terlihat ada masalah gitu. Makanya kemudian pengaduannya itu ditutup di eranya Anies, gak mau dengerin masalah-masalah rakyat. Karena kalau rakyat datang mengeluh ada masalah, itu kan jadi kelihatan kalau Anies ini punya masalah.
Nah, Anies maunya nggak punya masalah, makanya tutup. Jadinya kelihatan nggak ada masalah. Dan akhirnya saya ngerti gitu kenapa banjir di Jakarta gitu ya, yang sebenarnya itu sangat luar biasa dan kemudian berhari-hari nggak nyurut gitu ya. Itu kemudian terlihat nggak ada apa-apanya di era Anies Baswedan, seolah-olah wah di era Anies tuh nggak ada banjir sebenarnya. Karena pernyataan-pernyataan Anies itu menyelesaikan masalah banjir gitu. Ketika ada banjir, wah terjadi genangan dan sebagainya. Anies langsung bilang, oh kita sudah surut. Meskipun belum surut, sudah surut. Akhirnya kelihatan sudah surut, padahal belum gitu. Masih tergenang berhari-hari. Inilah cara-cara Anies Baswedan memimpin Jakarta gitu. Menyelesaikan semua masalah dengan tata kata. Makanya kemudian nggak ada meja-meja pengaduan gitu. Supaya kelihatan nggak ada masalah. Ya, tapi menurut PKS gitu ya, meja pengaduan rakyat ini dibuka kembali itu untuk gimmick. Anies itu memimpin dengan smart city, bukan gimmick city. Ini kalau PKS sudah bicara kayak gitu, berarti sudah benar yang dilakukan oleh Budi Hartono. Ya gitu. Kalau PKS gak setuju, berarti sudah benar jalannya Pak Heru. Bilang mengerjakan Anies, PKS bilang bahwa Anies menyelesaikan masalah dengan saintifik, guys. Saintifik yang kayak gimana gitu. Lawang kali aja dikeruk setelah ada putusan pengadilan kok gitu ya. Warganya ngadu nggak ditanggapi, warganya maju ke pengadilan nggak ditanggapi gitu. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Pemprov DKI salah gitu ya, maka dihukum dengan keruk kali, baru dia mau keruk kali. Apa kayak gini yang disebut sebagai menyelesaikan masalah secara saintifik? Saintifik macam apa gitu? Pantesan itu si meja pengaduan itu nggak ada di eranya Anies. Ya karena warganya kalau mau nuntut Anies harus pengadilan dulu gitu. Nggak bisa bertemu langsung, nggak bisa ngadu. Dan menurut PKS, masalah warga Jakarta itu dianggap gimmick katanya. Ya mungkin nggak apa-apa lah. Kalau menurut PKS gimmick, ya mungkin bagi kita itu adalah sebuah masalah yang memang harus diselesaikan gitu. Makanya kemudian dibuka lagi meja pengaduan. Tapi kalau bagi PKS itu gimmick, ya sudah gitu. Karena PKS mungkin juga partai gimmick. Ada tapi nggak ada gitu. Ada sebenarnya tapi ya nggak perlu kita. Cuma buat gimmick aja gitu. Yang pernyataan-pernyataannya, apapun pernyataan dari PKS, kita akan ambil sebaliknya. Partai gimmick gitu ya. Dan satu hari setelah Heru Budi Hartono ini menjabat sebagai Gubernur DKI dan membuka meja pengaduan rakyat gitu, kita akhirnya mengerti bahwa ternyata ada pengaduan dari masyarakat yang bernama Retno gitu. Dia mengadu ada kebanjiran di rumahnya. Ya sebenarnya di Jakarta banjir itu biasa, tapi menurut dia sejak 2013 sampai 2020 tidak pernah sekalipun banjir rumah dia. Tapi kemarin akhirnya banjir. Ini ada apa? Pasti ada masalah ini. Lawang sebelumnya udah nggak banjir kok sekarang banjir lagi katanya. Akhirnya kan kita ngerti, oh ternyata memang buruk. Terus ada juga Lydia yang sudah 3 tahun kena masalah tanah diserobot oleh sebuah perusahaan. Dia sudah 3 tahun ngadu sana sini, lalu kemudian ngadu sekarang ke meja pengaduan rakyat ini meminta agar segera ada solusi dari Gubernur DKI yang baru gitu. Ini kan semakin menunjukkan juga bahwa betapa pentingnya meja pengaduan ini gitu. Ya karena masyarakat kalau cuma lewat surat-surat bisa aja nggak ditanggepin. Tapi kalau datang berhadap-hadapan tatap muka, ini harus ada respon, harus ada kejelasan. Progresnya akan seperti apa ke depan gitu. Sehingga dari lengsernya Anies Baswedan ini Jakarta kayaknya mulai berbenah lagi. Setelah 5 tahun dirusak dengan sumur resapan, dengan lem aibon, dengan patung-patung kayu, patung bambu. Patung batu gitu ya. Ini sekarang Pak Heru Budi Hartono benar-benar bekerja lagi karena dia kemudian mengurai kemacetan-kemacetan di Jakarta dengan strategi yang cukup sederhana sebenarnya. Dia bilang kita akan kurangi beberapa U-turn, kita akan kembali bangun tanggul raksasa, kita akan keruk kali, kita akan minta kepada camat, lurah dan wali kota untuk dilarang cuti selama musim hujan ini karena kita harus siaga semua terkait banjir dan sebagainya, dan kita akan lihat gitu kepada semua camat dan lurah
minta semua foto tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang kotor gitu ya. Foto semuanya kita laporkan, dalam 3 bulan kita semua harus bersihkan supaya tidak ada lagi banjir dan sebagainya. Dari langkah-langkah yang coba dilakukan oleh Pak Heru di hari pertamanya, ini semua udah membuka gitu betapa buruknya di era Anies Baswedan. Kayak dia nggak ngapa-ngapain gitu. Ya buktinya ya ini terjadi gitu. Yang nggak ada keruk kali dan sebagainya, nggak dia apain. Tanggul raksasa itu sebenarnya sudah ada sejak eranya Pak Jokowi, progres dan idenya gitu ya. Tapi yang nggak dilanjutin sama Anies karena Anies lebih fokus kepada sumur resapan. Makanya kemudian ya nggak selesai-selesai masalah Jakarta gitu. Yang sebenarnya sudah nggak banjir, banjir lagi. Seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Retno tadi. Ya karena gubernurnya nggak mau kerja ya nggak gitu akhirnya. Tapi ya sudahlah, 5 tahun itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan sebuah renungan kepada kita bahwa untuk menjadi gubernur itu, untuk menjadi pimpinan daerah itu nggak cukup dengan iman, nggak cukup dengan ibadah, tapi harus dengan kerja. Kalau nggak kerja ya percuma seiman. Ini buktinya. Gitu. Dan terakhir Pak Heru Budi Hartono juga menganggap bahwa TGUPP yang jumlahnya 74 orang, yang anggarannya sangat-sangat fantastis, yang per bulannya mereka digaji puluhan juta rupiah, yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Itu akhirnya nggak dipakai karena menurut Pak Heru kita akan maksimalkan asisten dan perangkat yang sudah ada dan kita cukup sampai di sana. Akhirnya buzzer Anies gitu ya, bubar. Ya abis ini nggak tahu lah, mungkin abis itu TGUPP minta dukungan sama Nasdem untuk dipertahankan gitu. Dan ya baru sehari gitu ya kita nikmati dulu, kita nanti evaluasi seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 5 bulan, setahun mungkin kita akan rasakan hasilnya dan kita bisa lihat perbandingannya secara jelas antara gubernur yang mau bekerja untuk rakyat Jakarta atau gubernur yang bertujuan untuk maju di Pilpres, makanya kemudian dia membangun tempat-tempat untuk ajang promosi dirinya sendiri dan gak memikirkan masalah-masalah warga DKI. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.